Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Kepala SD Negeri 3 Ambulu Ibu Hajar Syautun Hasanah SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 3 Ambulu dan tenaga kependidikan yang saya banggakan dan saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi atau pengimpasan modul 1.4 budaya positif dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan kepala sekolah, 4 inti, 5 lain-lain, dan yang ke-6 penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Evi Rahmawati SPD. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Subandi SPD. Kepada Bapak Subandi disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 30 yang saat ini tidak bisa hadir karena ada suatu kepentingan. Dan kepada Bapak Ibu guru yang seprofesi yang saya hormati, alhamdulillah pada saat pagi menjelang siang ini kita beraktivitas berkumpul di sebuah ruangan, yaitu mengadakan laporan pengibasan modul 4 budaya positif. Semoga dengan adanya acara seperti ini terutama akan memberikan sebuah kepositifan kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ke belakang, apalagi di sini ada yang lebih senior dari saya, kita lihat ke belakang, tahun kelahiran ada yang lahir 60-an, 70-an, 80-an. Nah, pada saat itulah, pada saat dilahirkan tahun saat itu, kita belum disentuh dengan adanya teknologi. Saat itu kita lahir atau dilahirkan hanya berbarengan dengan istilahnya kentongan. Kentongan di sini bukan istilahnya bahasa Jawa habis, tapi apa ya? Selain kentongan itu kokol bahasa Jawa, bahasa Sunda. Jadi yang jelas, untuk yang lahir seperti anak-anak didik kita saat sekarang ini, yang dibarengi dengan zaman teknologi, begitu ya, itu sangat beda sekali. Yang jelas, waktu kita dilahirkan, kita belum istilahnya melek teknologi, tapi melek kantongan. Tetapi pada saat itu juga kantongan sangat dibutuhkan. Kentongan merupakan alat komunikasi yang sangat sederhana, tetapi saat itu masih digunakan, sangat-sangat digunakan dengan penting atau perlu. Kentongan saat itu bisa memanggil orang, tetapi harus ada cara membentuknya. Itu zaman dulu. Tetapi dengan adanya zaman sekarang, teknologi semakin maju, sehingga anak sekarang itu istilahnya lahir dibarengi dengan zaman teknologi. Nah, sesuai dengan program CGP, yang jelas kita kembali, kita sebagai istilahnya pengajar, itu katanya kita harus keberpihakan kepada peserta didik. Jadi yang saya harapkan di sini juga kita istilahnya saling sharing, terutama yang sudah masuk ke program CGP, istilahnya harus bisa menumbuh kembangkan, mengketok tularkan kepada rekan kerja lainnya, supaya intinya berbagi ilmu. Yang jelas di dalam program ini sangatlah baik, bagus begitu. Saya juga intinya ingin, tapi suatu saat ke depan yang belum mengikuti program ini, apalagi di sekolah kita ada yang sudah mengikuti program CGP, alangkah baiknya mungkin teman kita bisa berbagi ilmu
Dan kita yang belum tahu, kita bisa bertanya seperti apa sih di dalam program tersebut. Yang jelas banyak manfaatnya. Dan juga kepada calon CGP itu ya Ibu, bisa berbagi kepada teman. Kalau misalnya saya sendiri, mungkin saat kemarin saya suka bertanya sama Bu Leni tentang CGP itu apa sih, gitu. Katanya ada keberpihakan atau berpihak kepada siswa, gitu. Mungkin cuma itu yang bisa sampaikan saat ini. Misalnya ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Supandi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan, dipaparkan oleh pemateri kita, Ibu Fitria SPD. Kepada Ibu Fitria SPD disilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Ambulu atau yang mewakilinya, yang saya hormati rekan-rekan, Bapak, Ibu guru, keluarga besar SDN 3 Ambulu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pengimbasan modul 14 yaitu budaya positif. Salawat serta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap istiqomah menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru hebat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan atas supportnya dalam pengimbasan modul 1 budaya positif. Bukan berarti saya atau Ibu ini yang mengikuti program calon guru penggerak di angkatan 9 ini menggurui atau apa, tapi kita sifatnya sharing Bapak Ibu apa yang kita dapatkan di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Sudah kita melalui sudah 2 bulan dan sudah sampai di modul 1 ya, sudah selesai, di mana di modul 1 ini terdiri dari 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan, di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan di modul 1.3 tentang visi calon guru penggerak, dan yang terakhir di modul 1 yaitu ada modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, sebelum kita lanjutkan di acara pengimbasan, kita SBA. Baik, kita mulai aja pengimbasan budaya positif modul 1.4. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mendiseminasi modul 1.4 budaya positif, dan tujuan dari pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, dan keyakinan kelas, dilanjutkan dengan teori kebutuhan dasar manusia
dan dunia berkualitas, teori 5 posisi kontrol pada guru, dan yang terakhir teori segitiga restitusi. Adapun untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus bisa menuntut dan atau juga dengan hidup kekuatan kodratnya yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat anak tersebut. Kita pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, dan untuk siswa diibaratkan sebagai tanaman, dan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Jadi kita sebagai pendidik atau petani tentu saja kalau menanam dengan baik, dengan menyiram, memberi pupuk, insya Allah dengan anak di sekolah kita akan bisa menuntut tumbuh kembangnya anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada pantun, beli murah buah kelapa, hujan lebat basahlah kemeja, mari tingkatkan kinerja kita demi murid penerus negara kita. Amin. Nah, di sini kita lihat sama-sama budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan. Jadi yang ditebalkan atau digarisbawahi yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif dari mulai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar pada manusia. Adapun untuk perubahan paradigma belajar yaitu di mana dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman tentunya, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Apa sih kontrol guru yang harus dimiliki? Nah, nanti kita lihat ada di sini ada sebagai contoh bermain cobalah buka. Coba Anda atau kita bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di sini sekuat tenaga kita tutup, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda adalah dengan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Nah, sekarang dilihat, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda akan tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Menurut para swadi siapa, Pak? Yang megang kendali kepala kita itu siapa? Walaupun kita ada yang membujuk untuk membuka dengan menawari uang, itu siapa menurut para swadi? Kita sendiri yang kita lihat. Jadi jawabannya kita sendirilah yang memegang kontrol atau kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan tersebut, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kuncinya ada pada diri kita sendiri, ya, masing-masing. Sesuai dengan teori kontrol. Di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Ya, di situ pada dasarnya kita tidak dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol yang akan berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari guru, yaitu tugas kita adalah menuntut tumbuh kembang murid kita sesuai dengan kodrat alam mereka agar menemukan keselamatan dan kesejahteraannya, bukan dengan paksaan atau kontrol yang mengikat, tapi dengan menanamkan. Tadi karena diibaratkan guru adalah seorang petani dan murid adalah seorang apa Bu Sri? Kalau murid diibaratkan sebagai tanaman, dan sekolah itu nanti tempat kita menuntut murid-murid kita, ya. Jadi menanamkan nilai-nilai yang dapat mereka yakini agar menjadi sebuah motivasi internal. Nah, sekarang kita lanjut ke inti, yaitu budaya positif, yaitu salah satunya makna disiplin. Apa sih disiplin? Pak Rizky mungkin bisa bantu apa itu arti dari disiplin. Mic-nya boleh? Tes. Makna dari disiplin. Disiplin untuk kita atau untuk murid itu apa? Gimana Pak? Disiplin, ya, menurut Pak Rizky yaitu disiplin datang tepat waktu bisa. Terus apa lagi Bapak Ibu, barangkali ada yang tahu? Mentaati tata tertib dan mengikuti aturan yang berlaku di sekolah bisa. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, yaitu salah satunya dengan membudayakan disiplin. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, ya? Yaitu dengan apa? Tadi tepat waktu, tertib, teratur, taat dan patuh pada aturan, bisa, dan lain-lain. Nah, di sini apa sih hubungannya disiplin dengan hukuman? Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Misalnya, anak tidak disiplin datang tepat waktu. Kadang-kala kita melakukannya dengan menghukum. Tujuannya supaya anak itu bisa tidak mengulanginya lagi atau mendisiplinkan anak. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kita sebagai guru atau menuntun murid kita dan guru yang berpihak pada murid itu kalau bisa dihilangkan untuk hukuman tersebut. Kalau misalkan ada anak yang terlambat, nanti kita dengan 3 cara, yaitu tadi 3 restitusi, segitiga restitusi, ya. Di antaranya menstabilkan identitas. Bagaimana kita menanyakan anak alasan kenapa anak itu bisa terlambat, itu sebagai contohnya, ya. Dan validasi tindakan yang salah. Bagaimana anak menyadari bahwa dengan terlambat itu berarti sudah melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas, dan bagaimana caranya supaya anak itu tidak mengulanginya lagi. Jadi untuk hukuman di anak di calon guru penggerak itu kalau bisa dihilangkan. Kita lanjut, disiplin yang artinya yaitu belajar. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ditandai dengan apa?
untuk seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, yaitu dengan peraturan. Demikianlah harus ada dalam suasana yang berbeda. Jadi intinya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Tapi ketika kita belum bisa mendisiplinkan diri, berarti harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat atau disepakati. Dengan kata lain, menurut Ki Hajar Dewantara, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini 3 teori motivasi Dian Bosen, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi kita sebagai guru kalau bisa belajar sama-sama itu menghindari hukuman terhadap murid. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran kita juga ke murid tidak boleh memberi penghargaan berupa hadiah. Nanti dikhawatirkan anak tersebut menjadi ketergantungan. Saya harus mendapatkan nilai 100 misalkan dalam pelajaran matematika supaya mendapatkan hadiah. Jadi itu dihinakan, Pak. Ya. Yang terakhir, untuk menjadi pribadi yang diinginkan atau menghargai diri sendiri, yakin dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari intrinsik. Jadi anak-anak memotivasi diri sendiri, mempunyai kesadaran diri dari dalam, bukan didorong dari luar. Jadi anak-anak bertanggung jawab dengan disiplin bahwa kita bisa mengikuti aturan sekolah itu berdasarkan kesadaran dari dalam diri murid tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu ada 3 teori, 4 teori nilai-nilai kebajikan, yaitu yang disepakati bersama oleh beberapa institut atau organisasi. Jadi nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu dari institut atau organisasi Profil Pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan untuk murid yaitu tadi menurut Profil Pelajar Pancasila ada 6. Beriman bertakwa, tentu ini jelas berhubungan dengan Tuhan ya, dengan Allah Sang Pencipta. Jadi ketika anak sudah bertakwa, beriman, tentu mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu pasti dilihat ya, karena yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Jadi diharapkan murid-murid kita menjadi mandiri, tidak perlu diawasi oleh guru. Sebagai contoh, misalkan dalam piket, jadwal piket di kelas ya. Ketika guru tidak mengawasi, anak-anak dari kesadaran dirinya bahwa saya piket hari ini ya. Jadi tidak mandiri itu lebih bertanggung jawab, tidak perlu
ketergantungan dengan orang lain atau tidak membutuhkan orang lain karena mempunyai kesadaran pada diri anak tersebut. Bernalar kritis. Bernalar kritis ini anak aktif berinovasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Berkebinaan global. Ini berkebinaan global ini anak lebih belajar menghargai satu sama lain pendapat temannya dan lebih menghargai ketika ada teman yang berbicara, guru sedang menjelaskan di depan kelas, itu anak bergantian mendengarkan. Bergotong royong, ini bergotong royong sudah jelas, itu bekerja sama tentunya antara satu dengan yang lain, dan yang terakhir kreatif. Dari beberapa institut tentang nilai-nilai kebijakan ini intinya sama Bapak Ibu ya. Di situ ada toleransi, keadilan, kebaikan, dan juga menurut 9 pilar karakter yaitu cinta Tuhan, kemandirian. Jadi intinya sama dari 4 organisasi tentang nilai-nilai kebajikan. Dan ada pun contoh penerapan budaya positif pada nilai-nilai kebajikan di sekolah seperti pembiasaan pada hari Jumat yaitu membaca bacaan surat pendek, terus sholat duha atau belajar sholat berjamaah. Itu merupakan salah satu nilai kebajikan di sekolah ya. Seperti halnya upacara memperingati hari santri, itu adalah salah satu nilai kebajikan di sekolah. Dan dilanjutkan dengan teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Bagaimana motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau motivasi eksternal ini adalah apa yang dilakukan oleh murid kita supaya kita mengikuti aturan karena supaya tidak mendapatkan hukuman. Kalau untuk menghargai diri sendiri itu berasal dari motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya inginkan dari kesadarannya dari diri anak tersebut. Ya, di sini juga dihukum oleh penghargaan. Apa hubungannya dihukum oleh penghargaan? Bagaimana kalau anak menjadi ketergantungan dengan penghargaan? Dengan penghargaan karena apa? Karena dengan penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dari anak tersebut. Penghargaan mematikan kreativitas karena menjadi ketergantungan, dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebijakan atau apresiasinya itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus terhadap proses. Nah, di sini keyakinan kelas. Nanti di sini kita bahas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Kenapa harus namanya sekarang keyakinan kelas, bukan peraturan, apalagi tata tertib? Sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Kalau tata tertib atau kalau peraturan seperti halnya peraturan menggunakan sepeda motor menggunakan helm, itu merupakan peraturan. Kalau peraturan itu berarti tata aturan atau tata tertib yang dibuat oleh seseorang, ya kan? Tapi kalau keyakinan kelas itu tata tertib atau peraturan yang kita buat atau kita sepakati bersama-sama, ya. Itu yang membedakannya. Kalau untuk peraturan, contoh di situ ada menggunakan helm. Ketika Pak Tamrin
naik motor tidak menggunakan atau tidak memakai helm. Di depan ada Pak Polisi. Kemudian Pak Tamrin minjem ke tetangga atau ke apa untuk memakai helm. Itu berarti Pak Tamrin mengikuti aturan karena takut dihukum salah satunya, bukan dari kesadaran diri bahwa kita naik kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Nah, ya ini yang membedakan antara peraturan dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya? Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang tertanam pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam, bukan karena hukuman atau penghargaan. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita membentuk keyakinan di kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu untuk keyakinan kelas supaya anak tidak merasa terbebani atau tidak keberatan. Ya, jadi keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh atau semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas supaya mencapai kesepakatan. Dan untuk semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada masa ininya. Misalkan kita membuat keyakinan kelas, bagaimana disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam masuk ke kelas, disiplin dalam upacara. Di situ ada kita berlakukan masa waktunya, misalkan mau 3 bulan atau mau 1 semester. Nah, ketika masa berlakunya sudah selesai, kita bisa membuat keyakinan kelas yang baru, kesepakatan kelas yang baru. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Dunia berkualitas, di sini ada 3. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat mereka merasa bahagia dan terpenuhi di kebutuhan dasar. Untuk kebutuhan dasar bersifat umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Yang terakhir yaitu kita sebagai guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid. Maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Ya, di sini Ibu ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama yaitu menghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Bagaimana sih 5 posisi kontrol guru kepada murid? Yang pertama yaitu menghukum. Menghukum yaitu dengan bisa dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru kepada murid yang harus dikontrol, yaitu yang pertama menghukum. Jadi kita sebagai guru menghindari ya dari menghukum ini. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini kadang-kala guru biasanya akan bersuara lebih lembut
membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Jadi biasanya guru kalau kontrol gurunya ini membuat anak merasa bersalah, mungkin kalau di kita luluh ya. Jadinya ketika anak melakukan kesalahan, kita akan berbuat seperti itu dengan menekan. Dan yang ketiga yaitu pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Guru juga di posisi yang ketiga pada kontrol guru terhadap murid, yaitu tadi pemantau. Dan yang keempat, posisi kontrol guru yaitu memperlakukan anak sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Dan yang terakhir, 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Itu dia tadi 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol posisi kita terhadap murid. Apa sih hukuman? Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya dari guru tentu saja, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kita sebagai guru harus sebisa mungkin menghindari dan harus bisa mengontrol tadi dengan hukuman. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi tersebut, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, jadi kalau konsekuensi ini, contoh, misalkan pada hari ini si A itu melaksanakan piket. Nah, tapi ternyata anaknya pulang tidak mau piket. Kita bisa melalui kesepakatan kelas tadi ya. Jadi kalau misalkan anak tersebut tidak piket pada hari itu, kita ganti piketnya dengan hari selanjutnya. Itu bentuk dari konsekuensi yang dilakukan oleh guru. Itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan komunikasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika ada murid yang yang melanggar kesepakatan tadi ya, kita bisa menggunakan restitusi, yaitu mengkomunikasikan murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Proses kolaboratif dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atau kesalahan yang dibuatnya. Jadi anak atau murid benar-benar menyadari bahwa yang dilakukan tersebut adalah salah, sehingga murid tersebut bisa menyadari dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau guru. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi pada kontrol guru. Kasusnya, siswa terlambat masuk kelas. Nah, berdiri di depan sambil jam pelajaran selesai. Nah, itu berarti salah satu itu dinamakan penghukum ya, Bapak Ibu. Misalkan anak tadi terlambat. Ketika anak terlambat datang, kemudian guru menyuruh anak untuk berdiri di depan kelas
tahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu dengan perkataan, dengan kita berbicara pada anak itu membuat anak merasa bersalah. Ya, tadi ini sebagai contohnya. Terus di sini contoh pada anak terlambat masuk kelasnya, guru memposisikan atau mengontrol terhadap murid itu sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak, ya kali ini aja. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini kadang posisi atau kontrol guru terhadap murid kalau kita memperlakukan murid seperti teman. Kalau pemantau di sini bisa lihat contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tangguh konsekuensinya. Setelah pelajaran selesai, kamu jangan istirahat dulu. Buat catatan, tadi kamu tertinggal. Jadi ini ada beberapa contoh 5 kontrol guru dari yang menghukum, yang tadi menghukum, membuat murid merasa bersalah, memposisikan sebagai teman dan pemantau. Dan yang terakhir, yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa terlambat masuk kelas, itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak menstabilkan identitas dari validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi anak menyadari sendiri apa kesalahan atau apa yang dilanggar sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita guru harus bisa belajar memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Di sini posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah melakukannya. Di sini menghukum. Pemantau, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Seperti apa yang seperti ancamannya. Terus studi kasus. Contoh ini. Andi kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan tampak tidak semangat mengikuti pelajaran. Saat guru matematikanya, Pak Ahmad, menanyakan pertanyaan seputar materi yang sedang diajarkan, Andi menjadi gugup karena tidak bisa menjawab dan tidak sengaja menjatuhkan tempat minumnya dari meja, sehingga airnya pun tumpah. Seluruh kelas menjadi gaduh menertawakan perilaku Andi yang tampak bingung dan salah tingkah tersebut. Pak Ahmad saat itu membiarkan teman-teman Andi menertawakannya, sedangkan Andi tampak malu luar biasa. Malahan Pak Ahmad meminta Andi untuk maju di depan dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kakinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Andi berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kakinya. Studi kasus dilihat Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Ahmad terhadap Andi? Mengapa? Apakah setuju Pak Tamrin dengan tindakan Pak Ahmad dengan menghukum dan berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki? Apakah setuju Pak Raswadi? Apa yang dilakukan dengan Pak Ahmad? Tidak ya, tidak setuju. Tidak setuju ya. Menurut Anda, bagaimana dampak yang dirasakan oleh Andi secara psikologis? Apakah baik atau buruk? Dengan guru melakukan menghukum murid, ya, terhadap tadi siapa muridnya? Terhadap Andi itu yang terjadi pada Andi yang akan berdampak secara psikologis itu akan menjadi apa, Ibu Sri? Menurut Ibu Sri? Pendendam, terus tidak percaya diri ya, minder, terus apalagi dengan kita menghukum Andi tadi tertekan ya. Berada di posisi kontrol mana Pak Ahmad? Penghukum, pemantau, teman atau manajer. Nah, Bu Epi, menurut Bu Epi berada di posisi mana? Kontrol pada Pak Ahmad, menghukum ya. Jadi dari studi kasus ini dengan
kontrol guru menghukum pada murid, yang akan terjadi seperti apa sih? Nah ini tadi murid jadi menurut Anda dengan kasus dari Pak Ahmad dengan menggunakan kontrol guru yaitu menghukum, yang akan terjadi pada anak yaitu tadi bisa jadi minder, bisa jadi tidak percaya diri, pendendam, malu. Itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada kejadian atau ada kasus di kelas, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita dengan mengkomunikasikannya dengan murid, dan kita melakukan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu apa? Yaitu yang pertama, upaya mendisiplinkan siswa dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang dirasakan pada keyakinan kelas. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi, siswa otomatis menyadari kesalahannya dan apa solusi, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus murid lakukan supaya tidak terulang lagi. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Yaitu mengubah identitas anak, menyadari anak bahwa yang saya lakukan ini salah. Itu. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah anak mengidentifikasi dan mengubah bahwa anak tersebut melakukan kesalahan, anak tersebut akhirnya apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang lagi? Yaitu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa? Supaya tadi kayak kasus Andi tidak dihukum oleh guru, yaitu dengan apa? Dengan mengerjakan tugas atau tadi latihan matematika, dengan memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi itu, dan kesalahan tersebut yaitu anak menyelesaikannya dari diri sendiri atas kesadaran diri anak tersebut. Nah di sini ada menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak wajar ya berbuat salah, itu tidak apa-apa. Kalau untuk menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh anak ketika anak berbuat kesalahan, anak apa yang dilakukan dengan anak membuat kesalahan itu tentu hal yang itu manusiawi, karena kembali lagi manusia tidak ada yang sempurna, dan kita juga bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi ketika ada anak yang salah, kita sebagai guru menuntut tidak mencari kesalahan pada anak tersebut ya. Kita menuntut menanyakan kenapa alasan anak tersebut melakukan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu? Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ketika menstabilkan identitas itu kita tidak mencari kesalahan pada anak, tapi kita mencari alasan kenapa anak tersebut atau murid tersebut melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi kita validasi tindakan anak yang salah tersebut, dan anak tersebut menyadari kesalahan dari dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan.
Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, apa kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi dikembalikan lagi, kita meyakinkan kepada anak mau menjadi seperti apa sih? Kalian yang ingin kalian kelak suatu saat akan menjadi apa? Yaitu dengan menanyakan keyakinan. Ketika anak-anak ingin menjadi seperti ini, tentu harus ada prosesnya. Dan kita sebagai guru tentu saja menuntut ketika anak melanggar keyakinan kelas, anak diingatkan lagi bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita sepakati itu seperti apa, sehingga anak bisa menyadari dan tidak mengulangi kejadian yang sama. Ya, kamu bisa berubah bayangan kita tentang kelas yang ideal. Contoh berarti pada kedisiplinan di piket kelas, salah satunya itu. Dan dilanjutkan, restitusi itu apa? Jadi restitusi adalah sebuah upaya yang membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat penyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian diseminasi atau penimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang saya paparkan dari mulai makna disiplin, terus hukuman, nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir tadi 3 restitusi, ya, kontrol guru juga tadi sudah. Terima kasih. Maka barangkali ada yang Bapak Ibu mau sampaikan atau tanyakan atau masukan untuk saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bu, Pak, Bapak Guru Ibu Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita tepuk tangan kembali lagi yang meriah untuk pemateri kita Ibu Fitria SP. Luar biasa. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Titi dapat menambah wawasan kita dalam dunia pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya lain-lain ini mungkin kita akan isi dengan tanya jawab, ya Bapak Ibu. Mangga barangkali ada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pipit, disilakan. Ya, ini kira-kira ada Pakai ini saja Pak. kira-kira ada 30 pertanyaan, Bu. Guru-guru barunya sudah mau habis, Bu. Nah, satu pertanyaan saja. Terkait siswa yang hobi sepak bola dan meminta izin bermain bola pada bukan pada jam pelajaran olahraga, bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer? Cuma itu. Baik, akan saya coba untuk menjawab tadi pertanyaan dari guru olahraga. Bagaimana ketika anak
didik kita atau murid kita meminta izin pada waktu bukan jam pelajaran olahraga untuk bermain sepak bola di sekolah lainnya. Di sini berarti tadi memposisikan guru sebagai manajer. Apa sih manajer? Yaitu posisi di mana guru membimbing murid. Posisi di mana guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar mendapatkan atau menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi ketika anak mau bermain sepak bola di sekolah lain pada waktu bukan pada waktu jam pelajarannya, kita tidak langsung melarang ya Bapak Ibu. Jadi jangan karena bukan jam pelajaran olahraga atau nanti gimana nanti di sana berantem di sana apa, tidak Bu. Biasanya kalau anak semakin dilarang kita sering berkata jangan atau tidak, itu biasanya anak semakin penasaran. Tapi kita dengan memberikan tadi pengertian, ya kan? Mau bermain sepak bola misalkan di sekolah lain, apakah sudah meminta izin? Apakah di sana juga kepala sekolahnya sudah mengetahui? Nah, dengan memberikan pengertian itu, jadi anak bisa berpikir. Nah, kemudian guru juga nanti bisa memberikan solusi. Bagaimana kalau misalkan kita membuat janji dulu sehingga nanti anak bisa sesuai dengan disepakati antara di sekolah sebelah dan kita juga bisa mengantarnya ke sana. Begitu kira-kira. Barangkali Ibu moderator mau menambahkan. Cukup. Barangkali ada lagi Bapak Ibu. Cukup. Terima kasih. Jadi intinya kita mulai dari sekarang memberlakukan 3M ya. 3M itu yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri, guru menjadi contoh, menjadi tauladan untuk murid-murid kita. Dan yang kedua yaitu mulai dari sekarang. Nah, kita lakukan perubahan ini mulai dari sekarang, dan yang terakhir mulai dari yang terkecil. Begitu kira-kira. Terima kasih Bapak Ibu. Mangga. Terima kasih banyak Ibu Pipit atas penjelasannya. Bagaimana Pak Raswadi? Apakah jawaban dari Ibu Pipit sudah membuat Pak Raswadi mempunyai pencerahan terhadap apa yang sudah ditanyakan tadi? Terima kasih. Baik, sudah puas ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Bapak Ibu guru hebat, barangkali ada pertanyaan yang lain, mangga. Masih ada beberapa waktu lagi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau ditanyakan, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang ke-6 yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 oleh pemateri Ibu Pipit. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam mendisiplinkan murid tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Dan saya sebagai moderator atau pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam ucapan, tingkah laku atau semuanya, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu guru. Baiklah, cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handarini. Saya salah satu guru di SD Negeri 3 Ambulu. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Fitriah. Menurut saya, Ibu Fitriah itu orang yang baik, aktif, dan sangat menginspirasi bagi kami para guru di SD Negeri 3 Ambulu. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, Ibu Pipit sudah membawa perubahan yang sangat signifikan menurut kami. Salah satunya Ibu Pipit sudah menerapkan pembelajaran inovatif dan kreatif sehingga memotivasi murid untuk giat belajar. Selain itu juga Ibu Pipit selalu mengajak kami untuk selalu berkomunikasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar menciptakan peserta didik atau murid yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Semoga Ibu Pipit terus semangat mengembangkan diri. Semoga Ibu Pipit lulus menjadi guru penggerak angkatan 9. Selalu jaga kesehatan ya Ibu Pipit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.